Dunia saat ini sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang perlahan mulai menjadi perhatian besar di berbagai negara. Banyak orang mungkin mengira bahwa krisis pangan hanyalah masalah kelangkaan makanan biasa. Padahal kenyataannya situasi ini jauh lebih serius dari yang terlihat. Krisis pangan bukan hanya tentang harga makanan yang mahal, tetapi juga tentang bagaimana jutaan manusia di dunia bisa kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, harga bahan pangan seperti beras, gandum, jagung, minyak goreng, hingga daging mengalami kenaikan yang cukup drastis di banyak negara. Kondisi ini membuat masyarakat mulai merasa bahwa biaya hidup semakin berat dari hari ke hari. Di berbagai belahan dunia, banyak keluarga mulai harus mengurangi pengeluaran makanan karena harga kebutuhan pokok terus naik tanpa henti. Bahkan di beberapa negara miskin, masyarakat mulai mengalami kelangkaan bahan makanan penting akibat stok yang semakin terbatas. Supermarket di beberapa wilayah sempat mengalami kekosongan stok karena masyarakat melakukan panic buying atau membeli bahan makanan dalam jumlah besar karena takut terjadi kelangkaan lebih parah. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa ancaman krisis pangan bukan lagi sekadar prediksi masa depan, melainkan sesuatu yang perlahan mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat dunia saat ini. Salah satu penyebab terbesar dari kondisi ini adalah perubahan iklim yang semakin ekstrim dan sulit diprediksi. Cuaca dunia sekarang berubah jauh lebih tidak stabil dibanding beberapa tahun lalu. Ada negara yang mengalami gelombang panas ekstrim hingga suhu mencapai titik yang merusak pertanian, sementara di tempat lain justru terjadi hujan besar dan banjir yang menghancurkan lahan pertanian. Kekeringan panjang membuat sawah retak dan tanaman gagal tumbuh, sedangkan badai besar menghancurkan hasil panen sebelum sempat dipanen. Menurut pendapat saya pribadi, perubahan iklim saat ini menjadi ancaman yang sangat serius karena sektor pertanian sangat bergantung pada kondisi alam yang stabil. Negara-negara penghasil pangan terbesar dunia juga mulai menghadapi masalah produksi yang cukup berat. Beberapa wilayah penghasil gandum mengalami gagal panen akibat suhu panas ekstrim dan kurangnya pasokan air. Produksi beras di beberapa negara Asia juga mulai mengalami penurunan akibat cuaca yang tidak menentu. Ketika produksi pangan global menurun, sementara jumlah penduduk dunia terus bertambah setiap tahun, maka otomatis kebutuhan makanan menjadi jauh lebih sulit dipenuhi. Inilah yang membuat banyak ahli mulai khawatir bahwa dunia bisa menghadapi tekanan pangan yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan jika situasi tidak segera membaik. Selain faktor alam, konflik dan perang antar negara juga menjadi penyebab besar terganggunya sistem pangan dunia. Ketika perang terjadi, aktivitas perdagangan internasional menjadi kacau. Jalur distribusi bahan makanan bisa tertutup, pelabuhan berhenti beroperasi, dan biaya pengiriman melonjak sangat tinggi. Negara-negara yang sebelumnya menjadi pemasok pangan dunia tidak lagi bisa mengekspor hasil pertanian mereka dengan normal. Akibatnya, stok pangan global menjadi terganggu dan harga makanan di pasar internasional ikut naik tajam. Menurut pendapat saya pribadi, perang tidak hanya menghancurkan wilayah konflik saja, tetapi juga bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara lain melalui dampak ekonomi dan pangan. Tidak hanya itu, krisis energi dunia juga ikut memperburuk situasi pangan global. Harga bahan bakar yang naik membuat biaya produksi pertanian meningkat drastis. Petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli pupuk, mengoperasikan mesin pertanian hingga mengirim hasil panen ke pasar. Ketika biaya produksi meningkat, harga makanan di pasaran juga otomatis ikut naik. Inilah alasan mengapa masyarakat sekarang merasa harga kebutuhan pokok semakin mahal dibanding sebelumnya. Bahkan beberapa orang mulai kesulitan membeli bahan makanan tertentu karena daya beli masyarakat ikut melemah. Beberapa negara bahkan mulai mengambil langkah ekstrim demi melindungi stok pangan mereka sendiri. Ada negara yang membatasi ekspor beras, gandum, atau gula agar cadangan pangan nasional mereka tetap aman. Kebijakan seperti ini memang membantu menjaga kebutuhan dalam negeri, tetapi di sisi lain membuat negara lain semakin kesulitan mendapatkan pasokan makanan. Negara yang sangat bergantung pada impor menjadi pihak yang paling terdampak, karena harus membeli pangan dengan harga jauh lebih tinggi. Kondisi ini menciptakan persaingan antar negara dalam mendapatkan pasokan makanan, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi dalam skala sebesar sekarang. Organisasi dunia seperti United Nations dan Food and Agriculture Organization sudah beberapa kali mengingatkan bahwa dunia harus mulai serius memperkuat ketahanan pangan global. Mereka menilai bahwa jika produksi pangan terus terganggu, sementara populasi dunia terus bertambah setiap tahun, maka ancaman kelaparan massal bisa menjadi kenyataan di masa depan. Banyak ahli juga mulai mendorong negara-negara untuk memperkuat sektor pertanian lokal agar tidak terlalu bergantung pada impor pangan dari luar negeri.
Indonesia sendiri sebenarnya masih memiliki potensi besar dalam sektor pertanian karena memiliki lahan luas dan sumber daya alam yang cukup melimpah. Namun menurut pendapat saya pribadi, Indonesia tetap tidak bisa sepenuhnya lepas dari dampak krisis pangan dunia. Beberapa bahan pangan penting masih bergantung pada impor, terutama gandum dan beberapa komoditas lainnya. Ketika harga global naik atau pasokan terganggu, masyarakat Indonesia juga ikut merasakan dampaknya melalui kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar. Harga beras, minyak goreng, gula, hingga bahan makanan lainnya bisa naik sewaktu-waktu jika kondisi global semakin memburuk. Selain itu, petani di Indonesia juga mulai menghadapi tantangan yang semakin berat akibat perubahan cuaca. Musim hujan dan kemarau yang tidak menentu membuat jadwal tanam jadi sulit diprediksi. Kekeringan panjang bisa menyebabkan gagal panen, sementara banjir dapat merusak sawah dalam waktu singkat. Jika kondisi ini terus terjadi tanpa solusi yang jelas, maka produksi pangan dalam negeri juga bisa ikut terganggu. Hal inilah yang membuat pemerintah mulai semakin fokus membahas ketahanan pangan dan pentingnya menjaga produksi pertanian nasional. Krisis pangan dunia sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan, tetapi juga tidak boleh dianggap remeh. Situasi ini menjadi peringatan bahwa dunia sedang menghadapi tantangan besar yang bisa mempengaruhi kehidupan semua orang. Menurut pendapat saya pribadi, setiap negara harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang dengan memperkuat pertanian lokal, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Karena pada akhirnya, makanan adalah kebutuhan paling dasar manusia. Dan ketika pangan mulai sulit didapatkan, maka dampaknya bisa mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat di berbagai negara. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki wilayah pertanian yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak daerah penghasil beras, jagung, sayuran, buah-buahan, hingga berbagai hasil perkebunan lainnya. Karena itulah banyak orang menganggap Indonesia akan aman dari ancaman krisis pangan dunia. Sekilas anggapan itu memang terdengar masuk akal karena Indonesia memiliki tanah yang subur dan iklim tropis yang mendukung pertanian sepanjang tahun. Namun menurut pendapat saya pribadi, kenyataannya situasi tidak sesederhana itu. Meski memiliki potensi besar di sektor pertanian, Indonesia tetap memiliki resiko terkena dampak dari krisis pangan global yang saat ini mulai mengkhawatirkan banyak negara. Salah satu alasannya adalah karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk beberapa kebutuhan pangan tertentu, misalnya gandum, kedelai, gula, hingga beberapa bahan baku industri makanan masih banyak didatangkan dari luar negeri. Ketika harga pangan dunia naik atau negara pemasok mulai membatasi ekspor mereka, Indonesia otomatis ikut terkena dampaknya. Harga bahan makanan di dalam negeri bisa ikut melonjak karena biaya impor menjadi lebih mahal. Inilah yang membuat masyarakat kadang merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok secara tiba-tiba, meskipun Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, kondisi ekonomi global juga sangat memengaruhi stabilitas pangan di Indonesia. Ketika nilai tukar mata uang melemah atau biaya pengiriman internasional naik, harga impor pangan menjadi semakin tinggi. Akibatnya, harga makanan di pasar tradisional maupun supermarket ikut naik dan memberatkan masyarakat. Kondisi seperti ini biasanya paling terasa bagi masyarakat menengah ke bawah, karena pengeluaran untuk kebutuhan makan menjadi jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Bahkan, kenaikan harga kecil pada bahan pokok seperti beras atau minyak goreng bisa sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan orang. Di sisi lain, sektor pertanian Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Banyak petani mulai kesulitan menghadapi perubahan cuaca yang semakin tidak menentu. Musim hujan kadang datang terlalu lama hingga menyebabkan banjir di area persawahan, sementara musim kemarau bisa berlangsung lebih panjang dan membuat sawah kekurangan air. Kondisi ini membuat hasil panen menjadi tidak stabil dari tahun ke tahun. Menurut pendapat saya pribadi, jika masalah seperti ini terus terjadi tanpa solusi yang kuat, maka produksi pangan dalam negeri bisa ikut terganggu dan membuat Indonesia semakin rentan terhadap krisis pangan global. Masalah lain yang juga sering dibahas adalah berkurangnya lahan pertanian akibat pembangunan kota dan industri. Banyak sawah yang perlahan berubah menjadi kawasan perumahan, pabrik, atau jalan raya. Dalam jangka pendek mungkin pembangunan terlihat menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengurangi kemampuan Indonesia dalam memproduksi makanan sendiri. Ketika jumlah penduduk terus bertambah tetapi lahan pertanian justru semakin berkurang, maka kebutuhan pangan nasional bisa menjadi tantangan besar di masa depan.
Tidak hanya itu, kesejahteraan petani juga menjadi perhatian penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Banyak petani masih menghadapi masalah seperti harga pupuk mahal, alat pertanian yang terbatas, hingga keuntungan panen yang tidak sebanding dengan biaya produksi. Akibatnya, generasi muda mulai kurang tertarik bekerja di sektor pertanian karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi. Padahal menurut pendapat saya pribadi, petani memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan pangan negara. Jika jumlah petani terus berkurang, maka produksi pangan Indonesia di masa depan bisa menghadapi masalah yang lebih serius. Meski begitu, Indonesia sebenarnya masih memiliki peluang besar untuk menghadapi ancaman krisis pangan dunia jika mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan baik. Dukungan terhadap petani lokal, pengembangan teknologi pertanian modern, serta pengelolaan pangan yang lebih stabil bisa menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga mulai mendorong berbagai program untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor. Semua langkah tersebut menjadi sangat penting karena ancaman krisis pangan global bukan lagi sekadar prediksi, melainkan sesuatu yang perlahan mulai terasa dampaknya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perubahan iklim saat ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi sektor pangan dunia, termasuk Indonesia. Cuaca yang dulu relatif bisa diprediksi, kini berubah menjadi jauh lebih tidak menentu. Musim hujan dan musim kemarau sering datang tidak sesuai jadwal, bahkan terkadang berlangsung jauh lebih ekstrim dibanding biasanya. Kondisi seperti ini membuat banyak petani kesulitan menentukan waktu terbaik untuk menanam dan memanen hasil pertanian mereka. Ketika jadwal musim mulai kacau, produksi pangan pun ikut terganggu, karena tanaman tidak bisa tumbuh dalam kondisi yang ideal. Di berbagai negara, suhu bumi yang terus meningkat mulai memberikan dampak besar terhadap pertanian. Gelombang panas ekstrim menyebabkan tanah menjadi kering dan retak, sementara cadangan air untuk irigasi semakin berkurang. Banyak sungai dan bendungan yang mulai mengalami penurunan debit air akibat musim kemarau panjang. Akibatnya, lahan pertanian tidak mendapatkan pasokan air yang cukup untuk menjaga tanaman tetap hidup. Menurut pendapat saya pribadi, inilah salah satu alasan mengapa ancaman krisis pangan sekarang terasa semakin nyata dibanding beberapa tahun lalu. Tidak hanya kekeringan, hujan ekstrim dan banjir besar juga menjadi masalah serius bagi sektor pertanian. Ketika hujan turun terlalu deras dalam waktu singkat, sawah dan ladang bisa langsung rusak hanya dalam hitungan hari. Tanaman yang hampir siap panen dapat gagal total karena terendam banjir atau tersapu longsor. Bahkan beberapa petani harus mengulang proses penanaman dari awal setelah berbulan-bulan bekerja merawat tanaman mereka. Situasi seperti ini tentu sangat merugikan karena bukan hanya mengurangi produksi pangan, tetapi juga mempengaruhi pendapatan para petani. Indonesia sendiri mulai merasakan dampak perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir. Banyak daerah mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya hingga menyebabkan kekeringan di area persawahan. Di sisi lain, beberapa wilayah justru mengalami hujan terus-menerus yang menyebabkan banjir dan merusak hasil panen. Kondisi ini membuat produksi pangan dalam negeri menjadi kurang stabil. Kadang hasil panen melimpah, tetapi di waktu lain justru menurun drastis akibat cuaca buruk. Menurut pendapat saya pribadi, ketidakstabilan seperti ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia, karena pangan adalah kebutuhan utama masyarakat setiap hari. Perubahan iklim juga membuat serangan hama dan penyakit tanaman menjadi semakin sulit dikendalikan. Suhu udara yang berubah dan kelembapan yang tidak stabil menciptakan kondisi yang mendukung berkembangnya berbagai jenis hama pertanian. Banyak petani mulai mengeluhkan serangan hama yang lebih parah dibanding sebelumnya. Tanaman yang seharusnya bisa dipanen dengan baik akhirnya rusak sebelum waktunya. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka biaya pertanian juga akan semakin meningkat karena petani harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menjaga tanaman mereka tetap aman. Selain berdampak pada pertanian, perubahan iklim juga mempengaruhi sektor perikanan dan peternakan. Cuaca ekstrim membuat hasil tangkapan nelayan menjadi tidak menentu karena ombak besar dan badai semakin sering terjadi. Sementara itu, suhu panas yang terlalu tinggi juga dapat mempengaruhi kesehatan hewan ternak dan menurunkan produktivitas mereka. Semua hal ini pada akhirnya berdampak pada pasokan makanan secara keseluruhan. Ketika produksi pangan menurun di banyak sektor sekaligus, harga makanan di pasaran pun berpotensi naik lebih tinggi. Para ahli dunia sudah lama memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat menjadi pemicu krisis pangan global jika tidak segera ditangani dengan serius. Organisasi seperti United Nations dan Food and Agriculture Organization terus mendorong negara-negara untuk memperkuat sistem pertanian mereka agar lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim.
Menurut pendapat saya pribadi, dunia sekarang sedang memasuki masa di mana sektor pangan tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan manusia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang semakin sulit diprediksi. Karena itulah, banyak negara mulai mencari solusi untuk menghadapi ancaman ini, mulai dari pengembangan teknologi pertanian modern, penggunaan bibit tahan cuaca ekstrim, hingga sistem irigasi yang lebih efisien. Indonesia sendiri mulai melakukan berbagai upaya untuk menjaga produksi pangan tetap stabil meskipun cuaca terus berubah. Meski tantangannya sangat besar, langkah-langkah seperti ini menjadi penting agar Indonesia tidak terlalu mudah terkena dampak krisis pangan global di masa depan. Selain faktor perubahan iklim dan menurunnya produksi pertanian, konflik serta perang antar negara juga menjadi salah satu penyebab besar yang memperparah krisis pangan dunia saat ini. Banyak orang mungkin mengira perang hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung. Padahal, kenyataannya efek dari konflik global bisa menyebar hingga ke berbagai belahan dunia, termasuk negara yang letaknya sangat jauh dari wilayah perang. Ketika konflik besar terjadi, bukan hanya sektor militer yang terganggu, tetapi juga perdagangan internasional, distribusi bahan pangan, hingga kestabilan ekonomi dunia secara keseluruhan. Dalam sistem dunia modern sekarang, banyak negara saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ada negara yang menjadi penghasil gandum terbesar, ada yang menjadi pemasok pupuk utama, dan ada juga yang menguasai jalur distribusi perdagangan internasional. Ketika perang terjadi di salah satu wilayah penting tersebut, rantai pasokan global langsung terganggu. Kapal pengangkut bahan makanan menjadi sulit beroperasi, jalur perdagangan terganggu, dan biaya pengiriman meningkat sangat tinggi. Akibatnya, pasokan pangan yang seharusnya bisa didistribusikan ke banyak negara menjadi terlambat atau bahkan berhenti total. Salah satu dampak paling besar dari perang terhadap sektor pangan adalah kenaikan harga bahan makanan di pasar internasional. Ketika pasokan mulai berkurang sementara permintaan tetap tinggi, harga otomatis naik dengan sangat cepat. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor pangan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka harus membeli bahan makanan dengan harga jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Menurut pendapat saya pribadi, inilah yang membuat krisis pangan global terasa semakin sulit dikendalikan, karena masalahnya bukan hanya soal produksi makanan, tetapi juga soal distribusi dan stabilitas dunia. Tidak hanya bahan makanan, perang juga sering mempengaruhi ketersediaan pupuk dan energi yang sangat penting untuk sektor pertanian. Banyak negara penghasil pupuk dunia berada di wilayah yang rentan konflik atau memiliki hubungan politik yang tidak stabil. Ketika distribusi pupuk terganggu, petani di berbagai negara ikut terkena dampaknya karena biaya produksi pertanian menjadi jauh lebih mahal. Harga pupuk yang melonjak membuat banyak petani mengurangi penggunaan pupuk pada tanaman mereka sehingga hasil panen menjadi tidak maksimal. Efek seperti ini akhirnya menciptakan masalah berantai yang membuat produksi pangan dunia semakin menurun. Selain itu, perang juga menyebabkan harga bahan bakar dunia meningkat drastis. Padahal sektor pangan sangat bergantung pada energi, mulai dari pengolahan lahan, penggunaan mesin pertanian, hingga transportasi hasil panen ke pasar. Ketika harga bahan bakar naik, biaya distribusi makanan juga ikut meningkat. Akibatnya, harga makanan di toko dan pasar menjadi semakin mahal bagi masyarakat. Bahkan negara yang sebenarnya tidak mengalami kekurangan pangan, tetap bisa mengalami kenaikan harga besar hanya karena biaya distribusinya meningkat akibat konflik global. Konflik antar negara juga sering membuat banyak pemerintah memilih menahan ekspor bahan pangan mereka sendiri demi menjaga kebutuhan dalam negeri. Beberapa negara mulai membatasi ekspor beras, gandum, gula, hingga minyak goreng karena takut stok nasional mereka tidak cukup jika krisis semakin memburuk. Dari sisi keamanan negara, langkah ini memang dianggap penting. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut membuat negara-negara lain semakin kesulitan mendapatkan pasokan pangan. Menurut pendapat saya pribadi, inilah yang membuat krisis pangan global terasa semakin sulit dikendalikan, karena masalahnya bukan hanya soal produksi makanan, tetapi juga soal distribusi dan stabilitas dunia. Indonesia memang bukan negara yang berada di pusat konflik besar dunia, tetapi tetap bisa terkena dampak tidak langsung dari situasi global tersebut. Ketika harga pangan internasional naik akibat perang atau gangguan distribusi, Indonesia juga ikut merasakan efeknya melalui kenaikan harga impor dan biaya logistik. Beberapa bahan pangan dan bahan baku industri makanan masih didatangkan dari luar negeri, sehingga perubahan harga global bisa langsung mempengaruhi pasar dalam negeri. Inilah alasan mengapa masyarakat kadang melihat harga kebutuhan pokok naik meskipun kondisi di Indonesia sendiri terlihat relatif aman.
Selain masalah ekonomi, konflik global juga dapat mempengaruhi kestabilan sosial di berbagai negara. Ketika harga makanan terus naik dan kebutuhan hidup menjadi semakin mahal, masyarakat bisa mulai merasa tertekan secara ekonomi. Di beberapa negara, krisis pangan bahkan pernah memicu demonstrasi besar dan ketegangan sosial karena masyarakat kesulitan membeli bahan makanan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa pangan bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berkaitan langsung dengan kestabilan sebuah negara. Organisasi dunia seperti United Nations berkali-kali mengingatkan bahwa konflik global dapat memperburuk ancaman kelaparan di berbagai wilayah. Mereka menilai bahwa jika perang terus berlangsung dan distribusi pangan global tidak segera stabil, maka jutaan orang beresiko mengalami kekurangan makanan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut pendapat saya pribadi, dunia saat ini sedang menghadapi situasi yang cukup rumit karena berbagai masalah besar seperti perang, perubahan iklim, dan krisis ekonomi saling berkaitan satu sama lain. Karena itulah, banyak negara mulai berusaha memperkuat ketahanan pangan mereka masing-masing agar tidak terlalu bergantung pada kondisi global. Indonesia juga mulai mendorong peningkatan produksi pangan dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian lokal untuk menghadapi kemungkinan situasi yang lebih sulit di masa depan. Langkah seperti ini menjadi sangat penting karena dunia sekarang berada dalam kondisi yang semakin tidak pasti dan ancaman krisis pangan bisa datang lebih cepat dari yang dibayangkan banyak orang. Meski ancaman krisis pangan dunia terdengar cukup mengkhawatirkan, Indonesia sebenarnya masih memiliki peluang besar untuk menghadapi situasi ini jika mampu mempersiapkan diri dengan baik sejak sekarang. Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dan memiliki potensi pertanian yang besar dibanding banyak negara lain. Lahan pertanian yang luas, iklim tropis yang mendukung, serta jumlah petani yang masih cukup besar menjadi modal penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini membuat Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjadi negara yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri jika mampu memanfaatkan semua potensi tersebut secara maksimal. Salah satu langkah paling penting adalah memperkuat sektor pertanian dalam negeri. Menurut pendapat saya pribadi, pertanian tidak boleh lagi dianggap sebagai sektor biasa karena pangan adalah kebutuhan utama yang menentukan kestabilan kehidupan masyarakat. Ketika sektor pangan kuat, sebuah negara akan lebih siap menghadapi tekanan ekonomi global. Namun jika produksi pangan lemah dan terlalu bergantung pada impor, maka negara akan lebih mudah terkena dampak ketika terjadi krisis dunia. Karena itulah banyak ahli mulai menilai bahwa ketahanan pangan sama pentingnya dengan kekuatan ekonomi dan keamanan nasional. Dukungan terhadap petani lokal menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Banyak petani di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti harga pupuk mahal, alat pertanian terbatas, akses teknologi yang minim, hingga hasil panen yang kadang tidak stabil. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian bisa semakin menurun. Padahal petani memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga pasokan makanan untuk jutaan orang setiap hari. Tanpa petani yang kuat dan sejahtera, ketahanan pangan sebuah negara bisa menjadi rapuh dalam jangka panjang. Selain itu, Indonesia juga perlu mulai memanfaatkan teknologi pertanian modern agar produksi pangan menjadi lebih efisien dan stabil. Banyak negara maju sudah menggunakan teknologi seperti irigasi otomatis, drone pertanian, hingga sistem pemantauan cuaca berbasis digital untuk membantu meningkatkan hasil panen. Menurut pendapat saya pribadi, penggunaan teknologi seperti ini bisa membantu Indonesia menghadapi perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Dengan teknologi yang lebih modern, petani dapat mengetahui kondisi tanah, cuaca, dan tanaman dengan lebih akurat sehingga risiko gagal panen bisa dikurangi. Pemerintah juga memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan pangan nasional. Kebijakan yang mendukung pertanian lokal, menjaga harga bahan pokok tetap stabil, serta memperkuat cadangan pangan nasional menjadi langkah yang sangat penting. Ketika dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan, negara harus memiliki stok cadangan yang cukup agar masyarakat tidak panik jika terjadi gangguan pasokan. Inilah alasan mengapa banyak negara sekarang mulai fokus memperkuat gudang cadangan pangan mereka untuk menghadapi kemungkinan situasi darurat di masa depan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan, mengurangi pemborosan makanan, mendukung produk lokal, dan mulai sadar pentingnya sektor pertanian bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar dalam jangka panjang. Banyak makanan yang sebenarnya masih layak konsumsi justru terbuang sia-sia setiap hari. Padahal di waktu yang sama, jutaan orang di berbagai negara sedang mengalami kesulitan mendapatkan makanan. Menurut pendapat saya pribadi,
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan harus mulai ditingkatkan, karena masalah pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petani saja. Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan sumber pangan alternatif agar tidak terlalu bergantung pada satu jenis bahan makanan tertentu. Selama ini, masyarakat Indonesia sangat bergantung pada beras sebagai makanan utama. Padahal Indonesia memiliki banyak sumber pangan lain seperti singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian yang juga bisa menjadi alternatif penting di masa depan. Diversifikasi pangan seperti ini dapat menjaga kestabilan kebutuhan makanan nasional jika suatu saat produksi beras mengalami gangguan akibat cuaca atau masalah global lainnya. Selain memperkuat produksi dalam negeri, Indonesia juga perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. Banyak sawah produktif yang perlahan berubah menjadi kawasan industri atau perumahan. Jika hal ini terus terjadi tanpa pengawasan yang baik, maka kemampuan Indonesia untuk memproduksi makanan sendiri bisa menurun di masa depan. Menurut pendapat saya pribadi, pembangunan memang penting, tetapi menjaga ketahanan pangan juga sama pentingnya karena menyangkut kebutuhan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Organisasi dunia seperti Food and Agriculture Organization juga terus mengingatkan pentingnya memperkuat sistem pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakstabilan global. Dunia saat ini sedang memasuki masa yang penuh ketidakpastian, di mana masalah ekonomi, perang, dan cuaca ekstrim bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Karena itulah, banyak negara mulai berlomba memperkuat ketahanan pangan mereka agar tidak mudah terguncang ketika krisis global terjadi. Pada akhirnya, ancaman krisis pangan dunia memang bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, tetapi juga bukan berarti Indonesia tidak memiliki harapan. Dengan sumber daya alam yang besar, sektor pertanian yang kuat, serta dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat, Indonesia sebenarnya masih memiliki peluang besar untuk bertahan menghadapi situasi global yang semakin sulit. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, apakah Indonesia benar-benar siap memanfaatkan semua potensi tersebut sebelum ancaman krisis pangan menjadi semakin besar di masa depan?